warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Rahmayani binti Muhammad Rashid SPDI. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan wawancara dengan mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam rangka untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Iya, apa kabar Ibu? Kabar baik, Bu. Sehat, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu atas waktu dan kesempatan hari ini. Hari ini kita mau wawancara ya, Bu ya. Ya, boleh, Bu. Terkait tentang tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Ya, saya tahu Ibu seorang kepala sekolah yang sudah lama ya Bu ya berkecimpung di dunia pendidikan, dan saya rasa Ibu memiliki pengalaman yang luar biasa saya rasa terkait tentang jiwa pemimpinan Ibu di sekolah ini. Oke Bu, baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang kita hari ini. Semoga nanti saya akan banyak belajar dari Ibu setelah kita wawancara ya Bu ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik Ibu, pertanyaan pertama saya itu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau membangun moral di sekolah ini, Bu? Ya, saya coba ya, Bu ya. Ya. Ya, cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yaitu dengan mengenali kasusnya terlebih dahulu, baru kemudian melihat latar belakang apa yang menjadi sebab akibat dari kasus yang terjadi, Bu. Oh, seperti itu ya, Iya, Bu Bu, ya. ya. Oke, itu cara Ibu mengidentifikasi ya, Bu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Ya, boleh, Bu. Kira-kira selama ini Bu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Ya, setelah saya mengetahui dan mengidentifikasi kasus yang terjadi, saya akan melibatkan orang-orang yang terlibat. Saya perlu mengambil sebuah keputusan, atau seperti saya anggap itu mana yang perlu kita ambilkan supaya karena dalam mengambil keputusan itu seperti yang terikut di sana ada guru, orang tua, komite sekolah, dan juga siswa, Bu, yang dapat membantu saya untuk membuat sebuah keputusan, Bu. Oke, baik. Ya. Begitu ya Bu ya cara Ibu pengambilan keputusan di sekolah ya Bu. Ya. Nah, kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Ya. Ibu? Langkah-langkah yang saya lakukan di sekolah ini untuk mengambil keputusan ya, Bu ya. Yang pertama, harus menentukan siapa yang terlibat. Yang kedua, melakukan pengujian benar atau salah yang dilakukan, yang ada masalahnya itu. Yang ketiga, melakukan dan mempertimbangkan atau prinsip-prinsip dilema etika. Dan yang keempat, membuat sebuah keputusan. Setelah ada keputusan, kemudian merefleksikan kembali. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Kalau saya tangkap ya Bu ya, apa yang Ibu sampaikan ini memang sudah termasuk dari salah satu ya Bu ya, 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Baik sekali ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, untuk hal yang penting, yang paling efektif untuk membuat keterbukaan sikap dan moral sebagai dasar yang saya lakukan untuk mengambil kesimpulan itu, yang pertama, harus ada rasa tanggung jawab. Yang kedua, ada nilai kebajikan. Yang ketiga, keterpihakan kepada seorang murid atau murid, seperti itulah, Bu. Oh, baik Bu, berarti Ya. setidaknya Ibu mempertimbangkan sikon ya Bu ya dari murid tadi ya Bu ya. Oke Bu, baik Ibu, ini kita masuk lagi ya Bu ya pertanyaan selanjutnya.
Kira-kira Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Ibu? Ya, terkadangnya saya sebagai seorang kepala sekolah, pemimpin terutama di sekolah SD 030394 Bonen ini, sering kesulitan dalam menghadapi orang tua siswa. Karena ada yang sengaja orang tua itu tidak peduli terhadap perintah atau nasihat atau bimbingan yang diarahkan kepada siswanya atau orang tuanya. Sehingga saya hanya mengandalkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Seperti itu kira-kira, Bu. Oh begitu ya Bu Iya. ya. Yang sama ini tantangan ya Bu ya. Iya, Bu. Oke baik Ibu. Apakah Ibu punya jadwal tersendiri Bu dalam menyelesaikan masalah di sekolah ini Bu? Ya, tentunya jadwal itu jika ada masalahnya ya kita buat. Tapi kalau agak mudah tak malah dibuat aturannya, Oh, jadwalnya oke. seperti itu, Bu. Oke, apakah Ibu langsung menyelesaikannya atau gimana Bu? Oh, kalau masalahnya agak mudah saya selesaikan, ya bisa saya selesaikan sendiri, Bu. Tapi kalau sudah agak berat masalah itu, saya kumpul bersama Bapak Ibu guru dan juga orang tuanya kalau perlu pembinaan terhadap siswa tersebut. Oke, Ya. baik ya Bu ya. Kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Prosedurnya, maksudnya Ibu? Prosedur misalnya dalam pengambilan keputusan tadi, misalnya kalau Ibu mau menjadwalkan tadi, kira-kira kayak mana prosedurnya? Apakah tadi Ibu bilang kan Ibu kumpulkan dulu Ya. siswanya, berarti guru-gurunya ya? Ya, Bu. Berarti Ibu setidaknya nih ada apa langkah-langkahnya, prosedurnya? Langkah-langkahnya tadi kan sudah kita Ya. buat. Rasa pertama kita sebutkan dulu bahwa yang hadir di sana pertama sekali saya sendiri, Oke. baru Bapak Ibu guru. Iya. Selanjutnya komite tadi Oke. dan orang tua siswa yang mengatasi Oh. suatu masalah tadi. Iya, baik Ibu, Ya. bagus sekali ya Bu ya. Ya. Saya sangat terkesan sekali Bu dengan jiwa kepemimpinan Ibu ini ya. Ya. Oke, baik Bu, yang pertanyaan selanjutnya, kira-kira adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah dalam kasus dilema etika pengambilan keputusan ini? Ya, tentu ada saja Bu ya. Iya. Karena kita mempunyai banyak Bapak Ibu guru yang senior di sini. Iya. Dan juga sudah dari sini Bapak penggerak. Itulah teman saya untuk membantu atau membuat suatu kebijakan. Beliau juga termasuk orang yang dapat membantu saya dalam mengatasi kasus-kasus yang sering atau yang ada masalah yang ada di sekolah ini, kira-kira Bu. Oke. Sehingga mereka dapat membantu saya untuk mempermudah dilema tersebut. Oke, berarti Ya. nggak sia-sia lah ya Bapak itu ya. Pak apa tadi namanya? Pak Juara Garuda. Oh, Pak Juara Garuda ya. Ya, Oh, ya. beliau memang Sudah- sudah saya kenal juga, Ya, Bu. dan beliau itu juga salah satu guru penggerak Guru penggerak. guru penggerak di angkatan 9 Ya, kemarin. Bu, ya. Berarti beliau membantu Ibu lah ya. Ya, sungguh sangat banyak Sangat-sangat. terima kasih saya ucapkan Iya. kepada Bapak Samuel tersebut. Pak Oke, Juara baik ya Bu Garuda. ya. Ya, Bu, Iya. ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir Ibu Ya, Bu. dari saya. Kira-kira dari hal yang telah disampaikan tadi, yang kita Ya. bahas tadi Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu dihadapkan dengan proses pengambilan keputusan Ya. Ibu? Pembelajaran yang dapat saya petik ya, sikap dan tanggung jawab saya itu sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pemimpin di sekolah SD 030394 Bunian harus mengetahui nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan yang tentunya berpihak kepada murid. Kira-kira seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Ya, intinya Ya. memang kita harus menghamba kepada Ya. murid, berpihak kepada murid ujung-ujungnya ya Bu. Ya, Bu, ya. Kita harus mempertimbangkan. Oke baik Bu, itu aja daftar pertanyaan saya untuk wawancara hari ini. Saya sangat Bu ya, saya sangat terkesima Bu. Saya sangat kalau saya bilangnya sangat excited lah, sangat luar biasa pengalaman Ibu. Kira-kira boleh saya tanya Bu, berapa Ya. tahun sudah Ibu Oh, saya di kepala sekolah? sudah 37 menjelang 38 tahun. Bu. Wah, Ya. luar biasa sekali. Pantaslah saya nggak sia-sia lah saya mengajak Ibu untuk proses wawancara hari ini ya Bu ya. Ya, Bu. Sungguh luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ya Bu ya. Ketika Ya, saya Bu. ada bermasalah bisa juga nanti kita Boleh. sharing ya Bu ya. Ya, Bu, ya. Oke baik Ibu, mudah-mudahan Ya. ketika ada Ibu dihadapkan dengan kasus yang demikian,
rekan-rekan guru juga bisa saling berkolaborasi ya Bu ya, Ya, boleh, kolaborasi Bu, ya, di sini. ya. Dan saya juga nanti insya Allah kalau misalnya diberikan amanah oleh pemerintah atau apapun itu, mudah-mudahan saya bisa menerapkan apa yang sudah saya dapatkan hari ini melalui Ibu ya Bu ya, dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika dan juga pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga atas waktunya Ibu ya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini ya Bu ya. Ya, Apa kabar Ibu? baik, alhamdulillah. Sehat Ibu ya? Sehat. Iya, baiklah Ibu. Sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk hadir hari ini. Kebetulan Ibu, saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan ini merupakan tugas di modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, saya tahu Ibu kepala sekolah yang luar biasa di SD ini ya Bu ya. Nama Ibu juga saya tahu di mana-mana sudah terkenal, Ibu Kuda Diri ya gitu ya Bu ya. Jadi izinkanlah saya untuk mewawancarai Ibu karena besar harapan saya ingin banyak belajar lagi dari Ibu terkait tentang cara Ibu menyikapi dan cara Ibu membuat keputusan di sekolah ini Bu. Oke, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait tentang wawancara kita hari ini. Baik Ibu, ada pun pertanyaannya itu lebih kurang bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, terutama dalam masalah dilema etika? Baik Bu, saya akan menjawab ya, yang saya akan sesuaikan pastinya dengan yang pernah saya alami di sekolah ini ya. Di mana setiap ada dilema etika yang terjadi di sekolah ini, pastinya Ibu terlebih dahulu mengidentifikasi masalah tersebut, mulai dari siapa saja yang terlibat dalam hal tersebut, baru misalnya hal-hal apa saja yang menjadi dilema etikanya, yang terlibat tadi di dalam dilema etikanya, terus baru Ibu akan membuat satu rincian dalam pemilahannya, kira-kira bagaimana nanti cara mengatasi dilema etikanya. Oke, baik Ibu ya, berarti Ibu menyusun dulu terlebih dahulu, Iya. memilah ya Bu ya. Memilah-milah. Oke, baik ya Ibu ya, bagus Iya. sekali Bu. Oke baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika Ibu dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bu? Apabila ya memang udah pernah juga dialami di dalam satu masalah ada dua kepentingan yang pastinya dua-duanya mengandung nilai kebenaran ya. Jadi Ibu nggak mau langsung spontan menentukan dalam atau pihak mana yang benar. Pastinya Ibu selalu melihat dan mengkaji mulai dari latar belakang masalah tersebut, terus prosesnya dan dampak daripada keduanya. Setelah misalkan ada saya temukan dampak dari keduanya lebih condong kemana, baru mungkin saya akan memberikan satu penjelasan kepada dua belah pihak dan selalu berusaha untuk tidak merasa menekan dari satu pihak. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu, luar biasa sekali saya dengarkan tanggapan dari Ibu ya. Nah baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan? Kalau langkah-langkahnya ini kan berkaitan semua, pastinya dari awal selalu itu identifikasi masalah selalu harus ada. Lalu siapa yang terlibat di dalamnya, dan yang terlibat di dalamnya saya lebih cenderung karena hal ini saya anggap memang wajib ya. Nggak pernah saya ini seperti menyudutkan satu pihak, selalu melibatkan semua stakeholder sekolah, bahkan mungkin ke komitenya,
orang tuanya, wali kelas, bahkan di sini juga udah ada guru inklusif, guru BK ya, semua saya libatkan sampai nanti kami bisa mencari satu kesimpulan untuk bahan penyelesaian. Oke, bagus sekali Bu. Kita kaitkan lagi ya Bu dengan pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut Ibu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dalam dilema etika ini Bu ya? Suatu dilema etika nggak akan pernah ya kita bisa mencapai kesimpulan penyelesaian yang paling pokok tadi kalau tidak melibatkan beberapa unsur yang memang walau sedikit banyaknya mungkin berbeda porsinya ya, tapi memang harus semua dilibatkan. Hal seperti ini yang udah saya buktikan selalu membuat dilema etika yang terjadi dalam hal apapun itu bisa terselesaikan dengan baik. Baik sekali Bu. Oke, kira-kira Bu ketika Ibu menghadapi dilema etika dalam di sekolah ini, kira-kira hal tantangan apa saja yang Ibu temukan di lapangan Bu? Pastinya tantangan itu selalu ada. Tantangannya jangankan dari kita guru ya, selalu ada pro dan kontra karena kita nggak bisa memaksakan cara pandang dari seorang manusia itu bisa saja berbeda. Cuma saya sebagai pemimpin selalu berusaha, makanya mungkin kita itu harus memang banyak memahami mungkin dari contoh-contoh kasus di sekolah-sekolah lain walaupun bukan di sekolah kita, itu menjadi pembelajaran buat kita dalam mengambil kesimpulan. Cuman di dalam pemimpin ini memang harus kokoh ya, siapapun pemberi masukan, saran, ide yang selagi dia masih membangun, kita nggak boleh pilih tebak-tebak pilih dari siapapun itu ide saran yang membangun demi mewujudkan penyelesaian seperti dilema etika tadi. Memang kita harus siap walaupun itu masih mungkin dalam status guru, dia bukan wakil kepala sekolah atau bukan guru BP, hanya sebagai guru misalkan bahkan guru penjas. Kalau memang dia itu memberikan ide saran yang membangun dalam penyelesaian dan benar seperti yang udah kita bahas dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat di YouTube misalnya atau di mana, itu kita terima kalau itu seperti itu. Bagus sekali ya Bu. Berarti Ibu secara tidak langsung menumbuhkan sifat keterbukaan lah ya Bu ya. Iya, ikut melibatkan guru-guru lain. Semua pihak guru ya, itu tanpa pilih guru kelas 1, guru kelas 6, selagi dalam hal ini lebih mantap idenya ini, tapi mungkin aplausnya itu nggak langsung saya sampaikan, oh ini hanya ibu ini, itu nanti kan menyebabkan kecemburuan sosial bagi yang lain gitu, tanpa dia sadari misalnya seolah-olah saya mau membuat kesimpulan dari semuanya walaupun mungkin ada itu lebih besarnya dari guru yang ini gitu saya buat. Oke, baik Bu, yang saya tangkap berarti siapa saja bisa memberikan pendapatnya, baik itu yang kalau kita bilang istilah guru senior, selagi masih baik yang bisa diterima oleh akal ya Bu, yang masih bisa diterima oleh keadaan kita, nggak salah kita menerima ya Bu. Oke, baik Bu, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Bu ketika Ibu dihadapkan sebuah pengambilan keputusan atau permasalahan Ibu hadapi di sekolah, kira-kira apakah Ibu ada jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan masalah, dan apakah masalah itu Ibu langsung selesaikan pada saat itu? Ibu setiap ada masalah, Ibu nggak mau gegabah. Karena apapun situasinya, yang kalau misalkan pas panas-panasnya, apapun tidak akan membuahkan hasil yang baik. Ibu pasti membuat suasana dingin dulu. Bahkan Ibu, tapi nggak mau nunda lama, nggak juga terlalu lama gitu. Tapi kalau misalnya situasinya udah mulai mereda, lalu Ibu akan mengambil dari dua sisi. Saya akan bertanya mungkin dari pihak yang sedang ada masalah ya, dari A, dari B, nggak mau dari satu pihak saja, dan nggak cukup dari mereka, dari beberapa pihak lah yang Ibu anggap ada kaitannya. Lalu setelah ada waktu yang tepat, barulah saya kumpulkan untuk penyelesaian masalah. Pokoknya kalau Ibu dalam hidup ya berprinsip nggak pernah mau Ibu di dalam situasi panas mengambil keputusan. Sekali ya Bu ya. Oke Bu, dan kita lanjut ya Bu ya, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Bu, apakah ada faktor-faktor atau orang tertentu yang selama ini membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan di sekolah Bu? Faktor yang paling mendukung adalah karena saya menganggap semua bawahan saya itu
janganlah dulu ya, nggak pernah saya menganggap bahwa saya lah lebih tinggi, enggak. Mereka itu saya anggap adalah rekan terbaik. Dan saya juga selalu melibatkan komite di sini, selalu ikut andil aktif dalam setiap ada masalah. Jadi justru karena itu setiap ada masalah yang saya hadapi kayaknya anteng aja bisa cepat selesai dengan baik karena melibatkan semua pihak gitu. Iya, artinya kolaborasi lah ya Bu ya. Iya, kolaborasi dari semua pihak. Iya, warga sekolah. Iya, warga sekolah tadi ya Bu ya. Bagus sekali Bu ya. Sangat menginspirasi kalau menurut saya kenyataan yang Ibu sampaikan hari ini. Ini pertanyaan saya yang terakhir Ibu. Kira-kira dari hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil ketika Ibu mengambil sebuah keputusan Bu? Gini ya, setiap ada masalah, apapun itu cerita, saya nggak mau mendiamkan. Kenapa? Itu akan menjadi dilema terberat bagi diri saya. Saya tidak akan merasa nyaman datang ke sekolah dan beraktivitas di sekolah jika ada dilema dalam hal apapun itu. Dan apabila suatu dilema bisa saya selesaikan dengan baik, wah, saya memang merasa aktivitas menjadi lebih semangat dan banyak ide-ide yang lebih menarik yang mungkin bisa akan saya bangkitkan kembali untuk kami terapkan bersama. Makanya ibu tidak pernah mau ada dilema, walaupun itu kecil. Dan yang penting setiap ada dilema wajib saya selesaikan. Berarti ada kepuasan tersendiri lah, ada ketenangan jiwa kalau bagi saya. Ya betul lah Bu, benar lah kalau kita menghadapi sebuah permasalahan di sekolah jadi gak enak gitu ya Bu ya. Kita sebagai pembina dapat menjalankan ya, kalau ibu ya sedikit aja misalkan biasa namanya itu biasa. Saya juga pernah menjadi guru kan. Ada tiket contohnya ya. Sebelum dia datang karena dia terlambat, pasti udah akan saya pikirkan cara apa yang saya buat mungkin yang manis dan halus tapi membuat ibu lupa ya hari ini tiket saya begitu. Kalau mungkin di hati saya ini udah ini kayak gitu kan, enggak mau saya seperti ini. Itu aja cara-cara yang efektif. Intinya saya mengambil ya, saya tinggalkan mungkin dulu prinsip-prinsip yang lama dari kepala sekolah sebelumnya yang tidak saya suka, dan mana yang saya suka itu yang saya terapkan. Tapi apapun itu ceritanya, intinya memang seseorang itu baik pemimpin di bidang manapun dia, jangan pernah berhenti untuk belajar dari semua media sekalian. Benar sekali, saya pun di sini hadir untuk mewawancara Ibu. Saya banyak belajar nih Bu dari sikap Ibu, cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, cara Ibu mengelola sekolah. Saya sangat luar biasa, saya rasa Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatan hari ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti ketika insya Allah kalau diberikan amanah oleh pemerintah mengemban tugas yang sama seperti Ibu, mudah-mudahan saya bisa juga menerapkan cara pengambilan keputusan ketika kita mengalami dilema etika. Nah, saya banyak kali belajar dari Ibu hari ini. Semoga nanti ketika saya memiliki kesulitan atau apa, kita bisa sama-sama sharing ya Bu. Oke, terima kasih atas waktunya sekali lagi Bu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ibu sehat-sehat. Sekian, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Siang. Ya, siang. Ya. Selamat siang Ibu. Oke. Oke Bu. Selamat pagi Bu. Iya. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Sehat. Sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu pada hari ini. Kebetulan Ibu, hari ini saya mau melaksanakan wawancara dengan Ibu terkait tentang tugas saya Bu di guru penggerak, yaitu di modul 3.1 Bu. Kebetulan kami baru masuk modul baru, modul 3, terkait tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu. Nah, saya tahu Ibu di sekolah ini sebagai seorang pemimpin yang luar biasa ya Bu ya. Dan semoga dengan wawancara yang kita lakukan nanti dapat memberikan pelajaran buat saya, banyak hal-hal positif yang bisa saya ambil untuk kedepannya nanti saya melaksanakan kita bilang melaksanakan proses baik itu pembelajaran di kelas maupun di lingkungan masyarakat Ibu nantinya. Oke Ibu, hari ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait tentang dilema etika Ibu. Nah, di sini kan Bu,
sekitar 8 pertanyaan ini Bu. Oke, boleh ya Bu ya? Izin ya Ibu? Oke, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, kira-kira Ibu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kita ini Bu? Sebagai seorang pemimpin memang sebelum menyelesaikan masalah tentunya kita harus mengidentifikasi masalah dulu, gitu ya. Apa masalahnya, apa akar masalahnya, kemudian masuk ke solusi. Jadi cara saya mengidentifikasi, yang pertama saya harus mengetahui sumber masalah dulu. Artinya si guru dengan guru BP harus terlebih dahulu menanyakan apa akar masalah yang dihadapi oleh si siswa tersebut. Kemudian dari hasil penyelesaiannya ini nanti guru bersama dengan guru DP dan tidak terlepas dengan saya juga harus ikut terlibat dalam penyelesaian masalahnya. Jadi cara mengidentifikasinya itu tadi Bu, saya harus berdampingan dengan guru dan juga guru DP supaya tidak ada nanti efek-efek yang merugikan kepada siswa ataupun yang merugikan sekolah, dan kalau perlu orang tuanya juga harus kita libatkan dalam masalah tersebut. Baik Ibu, bagus sekali ya Ibu ya, berarti Ibu libatkan semua di sini ya Bu ya. Oke baik Ibu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Ibu bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus yang kira-kiranya ada dua kepentingan yang berbeda gitu di waktu yang bersamaan, yang sama-sama penting, sama-sama benar itu Bu. Karena kita tahu kan ketika mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Itu bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Saya merasa semua pemimpin, bahkan guru sendiri pun sebagai pemimpin di kelas itu ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema itu sangat sulit, karena kita juga harus melihat sisi daripada kepentingan si siswa, kepentingan si guru, kepentingan sekolah dan juga orang tua. Jadi ini tidak terlepas semua lingkaran ini, gitu ya. Jadi pengambilan keputusannya harus bersama, semuanya duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi si siswa tidak kita rugikan, sekolah juga dapat menjalankan tugas-tugasnya, orang tua juga merasa bahagia dengan semua keputusan yang kita ambil. Jadi harus semua terlibat. Oke, baik Ibu, bagus sekali ya Bu ya. Untuk terkait yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Bu langkah-langkah yang atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam proses pengambilan keputusan itu Bu? Untuk proses pengambilan keputusan yang pasti dimulai dulu dari penyelesaian antara guru dengan si siswa, gitu ya. Itu yang selama ini kita lakukan. Ketika kita sudah mengetahui bahwa si siswa sudah bermasalah dan tidak bisa lagi ditolerir oleh sekolah, maka pihak guru ini akan melayangkan surat dulu ke orang tua, gitu ya. Kemudian si orang tua merespon surat, kita panggil si siswa, kemudian masuk ruang BP. Nah di sini dipecahkan masalahnya seperti itu. Nah, jadi ketika masalah ini sulit untuk diputuskan oleh si guru, maka seorang pimpinan itu harus siap untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah tetap harus duduk bersama antara orang tua ini tadi, semuanya harus duduk. Nah itu adalah langkah-langkah Ibu ya Bu ya. Nah, dimulai dari awal ya Bu ya, dari berangkat dari gurunya tersebut dulu ya Bu ya. Oke. Ini kumpulkan semua anak-anak yang bermasalah ini tadi, ya. Semua kita berikan keterbukaan kepada siswa untuk mengeluarkan orang mereka gitu. Jadi sama seperti dokter Ibu. Dokter kan nggak tahu penyakit kita itu apa kalau tidak didiagnosa. Iya kan, betul gitu, ya. sekali. Jadi kita juga harus bisa jadi guru BK, bisa jadi pendeta di dalam, harus bisa jadi ustadz ataupun bisa jadi dokter. Oke, ya betul tuh, benar sekali Bu. Oke baik Ibu, kira-kira Bu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan, terutama dengan kasus-kasus dilema etika Bu? Hal efektif apa Bu? Selama ini memang khususnya pengalaman saya Bu ya, selama ini jalan tahun kelima di sekolah kita, banyak masalah yang saya hadapi, baik itu dari orang tua, dari siswa maupun dari guru, yaitu
pasti masalah tidak terlepas dari manapun kita ya. Tetapi ketika kita itu terbuka, ya, kita terbuka, kita mau dievaluasi, semuanya pasti ada jalan keluar. Gitu. Jadi pengambilan keputusan yang saya lakukan selama ini tetap saya berkoordinasi dulu dengan wakil kepala sekolah. Ketika ada permasalahan yang misalnya itu harus saya putuskan, tetapi tidak boleh ada yang dirugikan, nah ini saya harus bicara dulu dengan wakil kepala sekolah, kemudian dibawa di rapat. Nah di rapat dewan guru inilah kita putuskan bersama gitu, karena yang hasil keputusan ini nanti kan yang menikmatinya adalah satuan pendidikan itu juga. Dan kalau bisa kita hadirkan orang tua dari murid yang bermasalah gitu. Jadi tetap harus duduk bersama semua stakeholder ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Ketika Ibu dalam proses pengambilan keputusan itu tadi, kira-kira Bu, tantangan apa saja yang Ibu hadapi ketika mengalami dilema etika tersebut Bu? Kalau tantangan memang ini pengalaman kita di sekolah ya Bu ya. Mungkin pertama itu pasti kepikiran gitu ya. Gimana ya? Apakah nanti ini berefek kepada orang tua, akhirnya sekolah jadi diserang? Iya. Atau mungkin guru-guru yang di dalam jadi mana dibilang ya nggak terima dengan hasil keputusan, akhirnya kepala sekolah yang disalahkan. Nah ini memang jadi dilema bagi kita, tetapi selama ini yang kita lakukan adalah selalu berkolaborasi, selalu istilahnya tetap kita musyawarahkan dengan guru, ada keterbukaan di dalam, kita lemparkan semua ke forum. Tantangan itu tidak terlalu begitu berat selagi masih ada kerjasama. Itu aja. Oke Bu. Jadi dinas-dinas, pribadi-pribadi, itu harus kita pisahkan. Harus kita pisahkan ya Bu Iya. ya. Ini lanjut lagi ya Bu ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki jadwal tersendiri Bu dalam proses menyelesaikan masalah? Dan apakah kalau misalnya ada satu masalah itu, apa Ibu langsung selesaikan di pada hari itu juga atau gimana? Apakah punya jadwal sendiri? Ya, kalau untuk jadwal tersendiri itu tergantung dari masalah, gitu ya. Tetapi kalau misalnya masalah itu dari awal sudah dijadwalkan oleh si guru untuk memecahkan masalahnya bersama orang tua, ya pastinya kita selesaikan satu hari itu, supaya si anak juga nggak terbebani dengan masalah yang ada. Jadi kalau kita sudah putuskan pada hari itu dan juga jalan keluarnya yang terbaik, yang pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetapi memang ada saatnya kita harus jadwalkan, karena harus mengambil keputusan yang di sini ya, yang menguntungkan lah kita bilang ya. Dan kebetulan mungkin waktu dari orang tua tidak bisa ke sekolah ya karena kesibukan masing-masing, kita juga tidak bisa memaksa kan gitu. Jadi kitalah yang terkadang menyesuaikan dengan masalah yang ada, dan itu tetap harus kita bersedia untuk itu. Berarti harus kita pertimbangkan juga situasi kondisi orang tua, Kondisi orang tua dan juga masalah. iya masalahnya besar, masalahnya juga ya Bu ya. Oke baik Ibu, bagus sekali ya Bu ya. Ini pertanyaan selanjutnya Bu ya. Apakah ada faktor-faktor atau seseorang Bu yang selama ini yang bisa mempermudah Ibu atau membantu? Kayaknya kita semua ya. Kita semua. Nah, saya pun tidak bisa kuat kalau tidak dibantu atau tidak berkolaborasi dengan guru-guru kan gitu. Guru-guru juga tidak kuat jika tidak didorong oleh pemimpin kan gitu ya. Jadi semua siswa juga seperti itu, orang tua juga jadi penguat saya gitu ya. Dan juga rekan kita komite sekolah terlebih ya, ini jadi penguat kita, guru, wakil kepala sekolah dan juga murid-murid kita gitu ya. Jadi kalau murid kita tidak mau kita kita atur atau kita didik, atau juga kepala sekolah itu tidak berhasil gitu. Jadi semua memang harus menopang, semua harus melengkapi. Jadi semualah ini yang menjadi pendukung saya. Oke baik ya Bu, berarti ini terkaitnya bukan satu pihak ya Bu ya, Ya, semua semua. ya Bu ya, kolaborasi berarti ya Bu ya, semua kita libatkan dalam proses pengambilan keputusan ya Bu. Istilahnya satu badan dicuri juga merasa sakit. Ya kan betul gitu. itu, betul sekali Bu ya. Oke Bu, ini pertanyaan saya yang terakhir Bu. Terakhir ya. Dari hal-hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam proses pengambilan keputusan Bu? Nah ini memang sangat penting ya Bu ya, pengambilan keputusan mau dilema mau tidak itu. Yang penting ketika kita bekerja sama, berkolaborasi, duduk bersama, musyawarah, tidak ada di atasnya itu. Jadi semua bisa teratasi ketika kita terbuka kepada siapapun,
dan dibawa dalam satu wadah musyawarah mufakat. Ya. Itu ya Bu ya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat apa ya Bu ya, sangat terkesima, sangat menginspirasi saya rasa apa yang Ibu sampaikan pada saya hari ini terkait tentang wawancara kita ya Bu, tentang pengambilan keputusan ya Bu sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan nanti Bu ketika saya diberi kesempatan, iya jadi mudah-mudahan ya Bu ya saya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Sangat luar biasa Ibu. Saya ucapkan juga terima kasih Bu atas ilmunya dan kesempatannya hari ini. Semoga nanti kalau jika saya memiliki kendala atau apa bisa kita sama-sama saling sharing ya Bu ya. Boleh ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Saya banyak sekali dapat pelajaran hari ini. Semoga kedepannya saya bisa juga seperti Ibu, jadi seorang pemimpin yang luar biasa di sekolah ini Bu. Oke Bu ya, terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu, semoga sukses ke depan. Iya, makasih Bu. Oke, ya.